Oke, baik. Selamat siang semuanya. Kita lanjut lagi materi kita dari perkuliahan ekonometrika, ya. Minggu-minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan dari awal tentang regresi, ya kan? Baik itu regresi sederhana, regresi berganda, lalu kemudian pengujian hipotesis, lalu kemudian juga uji asumsi klasik, ya, dari multikolinialitas, heterogenasitas, normalitas sampai autokorelasi. Nah, itu semua dapat kalian pelajari di buku yang ada yang kalian punya. Ya, di situ ada step-stepnya jika kita memakai EPIUS. Ya, jadi nanti kalian bisa berlatih di situ materi-materi tersebut dan kemudian eh, bisa kita aplikasikan ke dalam penelitian kita nantinya ataupun pas deskripsi, ya. Nah, jadi sekarang hari ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan simultan, ya. Nah, saya share dulu bahannya. Nah, ini dia simultan. Jadi model persamaan simultan ini adalah model ataupun pembahasan dalam ekonometrika, ya. Jadi model ini melibatkan beberapa persamaan regresi yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam sebuah sistem dan sifatnya bersifat simultan. Simultan itu secara bersama-sama gitu, ya. Jadi dalam model persamaan simultan ini menunjukkan dua cara pengaruh antar variabel ekonomi. Nah, satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dan kemudian variabel tersebut kembali dipengaruhi oleh variabel lain tersebut gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini ada sebuah model bentuk model simultan, ada fungsi penawaran maupun fungsi permintaan. Ya, ini modelnya, model dasarnya misalnya S sama dengan A0 tambah A1P tambah A2BP tambah E, ya. Lalu ada lagi fungsi permintaannya D sama dengan B0 tambah B1P tambah B2YT tambah E. Ya, kita tahu kalau keseimbangan dalam keseimbangan umum yaitu kan harus supply sama dengan demand, ya kan. Nah, di sini notasi-notasi ini itu ada apanya maknanya, ya. Kalau P itu berarti harga kalau di ekonomi kan. Notasi P, huruf P itu adalah harga, price. Lalu kalau BP itu adalah biaya produksi. Nah, dan YT adalah pendapatan. Nah, ini adalah fungsi dasar yang sesuai dengan teori-teori di ekonomi, baik itu mikro maupun makro, ya. Lalu dari selain itu ada lagi model simultan lainnya. Contohnya itu PDRB, ya, PDRB misalnya. PDRB itu pendapatan produk domestik regional bruto, ya, pendapatan daerah lah. Jadi PDRB sama dengan A1 tambah A2 TK tambah A3 INP tambah E1. Ya, di sini jadi PDRB itu dipengaruhi oleh tenaga kerja dan juga jumlah investasi, ya. Ini dari fungsi ini gitu. Lalu kemudian persamaan yang kedua itu adalah IMP sama dengan B1 tambah B2 kurs tambah B3 PDRB tambah E. Ya, jadi ada dua persamaan yang akan kita olah nantinya dalam regresi. Nah, ini contoh dari bentuk model simultan, ya. Nah, di sini ada apanya? Arti dari masing-masing notasi tadi. Kalau PDRB, kita sudah tahu bahwa PDRB itu adalah produk domestik regional bruto, ya. Setiap kabupaten kota itu ada, ya. Lalu kemudian TK itu adalah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja. Kemudian INP itu adalah investasi, ya. Sedangkan kurs itu adalah nilai tukar. Di sini mungkin di sini nilai tukar dari dolar terhadap rupiah, ya. Lalu ada lagi IMP. IMP itu adalah impor, jumlah impor. Bisa negara, bisa juga antar regional, ya. Nah, kemudian ada lagi model simultan lainnya, bentuk model simultan lainnya seperti ini, ya. W sama dengan A0 tambah A1P tambah A2UN tambah E1, ya. Kemudian bentuk persamaan yang keduanya adalah P sama dengan B0 tambah B1W tambah E2. Nah, dari
dua persamaan ini mereka saling berhubungan ya. Tadi di persamaan 1 itu ada variabel P, kemudian di persamaan 2 ada variabel P-nya sebagai variabel terikat. Kalau tadi di persamaan 1 variabel P-nya itu price-nya itu sebagai variabel bebas ya. Jadi di sini kita bisa lihat W itu adalah tingkat upah, P itu adalah indeks harga suatu barang. Ya, UN itu adalah tingkat pengangguran, unemployment ya, tingkat pengangguran. Jadi ini bentuk dari persamaan simultan ya. Lalu dari tadi ada lagi bentuk model simultan lainnya. Misalnya yang seperti tadi PDRB tadi kita bahas, di sini ada bentuk lainnya. PDRB sama dengan A0 tambah A1 kemiskinan, variabel kemiskinan ya. Lalu ditambah A2 impor, ditambah lagi A3 ekspor tambah error term 1 ya. Lalu persamaan kedua kita lihat di sini kemiskinan sama dengan B0 tambah B1 ekspor tambah B2 PDRB tambah B3 penduduk tambah E2 ya. Jadi tadinya kita lihat kemiskinan itu di sebelah kanan sebagai variabel bebas. Nah, sekarang di persamaan 2 kemiskinan itu sebagai variabel terikatnya ya. Jadi model-model simultan ini bisa kita buat dia sebagai variabel terikat, sebagai variabel bebas, tapi itu tergantung dari teori-teori yang ada. Ya, jadi kalau dia memang nggak bisa sebagai variabel terikat, ya jangan dipaksakan. Ya. Nah, lalu ada lagi contoh model simultan lainnya. Ya, ini ada 3 model simultannya bentuknya. Y1 sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 Y2 tambah E1. Kemudian Y2 B0 tambah B1 X4 B2 X5 tambah B3 Y1 tambah E2. Nah, kemudian Y1 Y2 di sini dari persamaan 1 dan 2 itu bisa kita buat lagi persamaan baru. Y sama dengan Y1 tambah Y2 ya. Di sini kita lihat kalau Y1 itu adalah luas lahan kritis di luar kawasan hutan misalnya. X1 itu pendapatan per kapita masyarakat, X2 itu jumlah penduduk, lalu Y2 itu adalah luas lahan kritis di dalam kawasan hutan. Ya, di sini. Lalu X4 jumlah HPH, X5 itu dana pembinaan masyarakat desa di hutan, Y1 di sini adalah luas lahan kritis di luar kawasan hutan, dan Y adalah total luas lahan kritis. Ya, jadi yang persamaan 3 ini adalah total luas lahan kritis, yaitu penjumlahan dari Y1 tambah Y2. Ya. Jadi tadi yang bentuk persamaan simultan di awal tadi bisa kita buat contohnya seperti kerangka sistem model makroekonomi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa tenaga kerja itu sebagai variabel eksogen ya, eksogen. Jadi yang warna kuning ini adalah variabel eksogen. Tenaga kerja, CPI, suku bunga, itu variabel eksogen. Sedangkan yang warna merah jambu ataupun merah ya saya anggap ya, itu adalah variabel endogen ya, variabel endogen. Sini variabel endogennya itu YN, ada lagi KS, ada XR ekspor nih ya, nilai tukar ini XR. IN itu adalah investasi, lalu MS itu adalah penawaran uang. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari tenaga kerja terhadap pendapatan nasional ya. Jadi tenaga kerja itu dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Kemudian pendapatan nasional juga dipengaruhi oleh besarnya KS, konsumsi masyarakat. Ya, bisa juga dia mempengaruhi XR, nilai tukar. Ya, begitu juga dengan CPI. CPI bisa mempengaruhi KS tadi. KS itu adalah konsumsi rumah tangga dan juga juga bisa dipengaruhi oleh MS, jumlah penawaran uang. Ya, CPI itu inflasi ya. CPI itu inflasi, indeks harga konsumen. Jadi inflasi, tingkat inflasi itu bisa kita proksikan dari nilai CPI. Ya. Nah, kalau disusun dalam sistem persamaan simultan, ini seperti gini persamaannya, ya KS-nya. Contohnya si KS tadi, si KS ini, ya kan? KS itu kita lihat dia dipengaruhi oleh siapa aja, ya. Nah, sini kita lihat KS itu KS sama dengan A0 tambah A1 YN ditambah A2 CPI tambah A3 XR tambah E1.
ya KS. Berarti kan kita lihat KS itu ke YN dipengaruhi oleh YN, lalu dipengaruhi dengan XR, kemudian dipengaruhi juga oleh CPI tandanya nih, ya. Lalu kemudian yang persamaan simultan kedua, IN, investasi. IN sama dengan B0 tambah B1 SB ditambah B2 KS tambah E2. Nah, di sini kita lihat IN. IN itu SB sama KS. IN ini. Nah, kita lihat ya kan IN. Itu dipengaruhi oleh SB, suku bunga, baru dipengaruhi oleh KS juga. Ya. Jadi tingkat investasi itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Ya, itu paling utama. Ada dalam teori di ekonomi moneter, fungsi investasi itu adalah fungsi dari tingkat bunga. Jadi itu harus yang kalian ingat selalu, ya. Selain itu dia dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, ya, investasi. Nah, lalu di persamaan simultan yang ketiga kita lihat YN itu sama dengan C0 tambah C1 di C1 TK ditambah E3. Ya, jadi YN pendapatan nasional sangat dipengaruhi oleh besarnya tenaga kerja. Ya, kita lihat ini nih di kerangka sistem model makroekonomi kita lihat di situ bahwa tenaga kerja tanda panahnya itu ke YN. Jadi sistem persamaannya ini bisa kita lihat YN sama dengan C0 tambah C1 TK ditambah E3. Ya. Kemudian sistem persamaan yang ketiga itu MS itu money supply. Ya. Di sini kita lihat bahwa penawaran uang itu persamaannya MS sama dengan D0 tambah D1 CPI tambah D2 IN tambah E4. Lihat MS siapa yang pengaruhi? Pertama IN, baru dipengaruhi CPI, ya. Jadi tanda-tanda ini harus mengikuti teori-teori yang ada. Ya, jadi persamaan simultan ini sangat teoritis sekali, ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan membuat sebuah variabel itu dia dianggap sebagai pengaruh gitu, atau dia sebagai variabel bebasnya. Ini variabel terikatnya nggak bisa. Kalau hal begitu nanti bisa kita pelajari saat kita belajar tentang PAR. Ya, PAR ada materi di ekonometrika itu namanya PAR. Itu nanti kalian bisa membuat sebuah variabel bebas ataupun variabel terikat itu tidak harus tahu letaknya gitu. Jadi kita anggap kita tidak tahu teorinya gitu. Jadi PAR itu digunakan untuk untuk permodelan yang tidak mengetahui teori gitu. Ya, jadi teori-teori itu tidak dimasukkan. Ya, teori-teori yang seperti simultan ini gitu maksudnya, ya. Nah, dalam 5 persamaan ini ada 5 variabel endogen, ya. 5 variabel endogen itu adalah variabel ini yang sebelah kiri ini semua nih. KS, IN, YN, MS, XR. Ini dikatakan namanya variabel endogen, ya. Lalu ada 3 variabel eksogen. Nah, variabel eksogennya apa? CPI, SB, SBI ya, suku bunga ya, dan juga TK, tenaga kerja. Nah, dari persamaan ini misalnya kita nanti ada datanya kita kumpulkan ya, data time series. Nah, ini bisa kita regress nantinya, kita olah datanya itu ya dalam bentuk persamaan simultan ya dengan menggunakan EPIUS. Nah, ini kebetulan ada datanya dari tahun 2000 sampai 2010. Jadi masing-masing variabel tadi yang masuk dalam sistem persamaan itu jika kalian cari nantinya ya, ini semua ini bisa kita gunakan yang namanya menggunakan metode ya. Kalau kemarin kalau kita belajar regresi, kita masih pakai namanya metode OLS, ordinary least square ya. Nah, kalau model simultan kita harus pakai metode yang namanya two stage least square ya, 2 SLS. Jadi metode two stage least square ini digunakan dalam persamaan simultan ya. Jadi sebelum kita mengolah datanya, terlebih dahulu kita mengidentifikasi dulu persamaan-persamaan tersebut, ya. Caranya bagaimana, Pak? Di sini ada ketentuan, ya, ketentuan kita untuk melakukan identifikasi model simultan. Jadi di sini
K-nya itu, K dikurang M harus lebih besar sama dengan G dikurang 1. Ya. Di sini nanti kalau kalian hitung, kalau K diambil M-nya lebih kecil daripada G minus 1, maka persamaan tersebut masih sifatnya under identify. Ya. Lalu kemudian kalau dia sama dengan, maka persamaannya itu disebut just identify, ya. Nah, yang terakhir kalau dia lebih besar, maka persamaannya disebut over identify, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa G itu adalah jumlah persamaan yang ada dalam sistem persamaan simultan. Jadi jumlah variabel endogennya yang maksudnya G itu ya. Tadi kan kita sudah tahu jumlah variabel endogen itu ada berapa? Jumlah variabel endogennya itu ada 5, ya. Itu yang dinamakan G. Ya, jadi G yang ini itu adalah jumlah variabel endogen. Jadi 5 dikurang 1 gitu. Nah, lalu K itu apa? K itu adalah jumlah total variabel yang terdapat dalam model yang sedang teliti. Ya, baik itu exogenous, endogenous, ataupun dan juga predetermined, ya. Jadi berapa jumlah K-nya? Nah, lalu M itu adalah jumlah endogenous dan exogenous variabel yang dimasukkan dalam setiap persamaan simultan berapa jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat dari contoh tadi, kita bisa menguji identifikasi pada masing-masing persamaan. Ya, kita tahu tadi G-nya itu 5, K-nya itu 8, ya kan? Jumlah K-nya itu 8, G-nya 5. Nah, kita lihat ke dalam tabel ini, ya. Tadi kan kita tahu ada 5 persamaan simultan. Nah, ini masing-masing diuji identifikasinya. Di persamaan 1, M-nya itu 4. Di persamaan 2, M-nya 3. Persamaan 3, M-nya 2. Persamaan 4, M-nya 3. Persamaan 5, M-nya 3. Lalu kita lihat K dikurang M-nya bagaimana. Ya. Jadi K dikurang M, 4, 5, 6, 6, 5, 5. Nah, kita lihat perbandingan M dengan KM. M sama KM sama dengan dia, ya kan, besarnya kan 4, ya kan. Kemudian kalau yang ini besarnya G dikurang 1, G-nya tadi kan 5, ya kan. 5 dikurang 1, 4. 4 semua ini. Jadi kita bandingkan. 5 lebih besar daripada 4. Berarti dia sifatnya over. 6 lebih besar daripada 4, over juga. Ya. Baru kemudian dari persamaan pertama, si KS, semua persamaan dalam model simultan telah teridentifikasi over. Kan semuanya over, ya kan, kecuali persamaan satu tadi, exactly. Ya. Berarti dengan demikian model persamaan ini dapat kita olah dengan yang namanya metode two-stage least square, ya. Nah, dari metode two-stage least square ini itu akan bisa kalian olah. Nanti di episode itu ada pilihannya, menunya, ya. Jadi nanti ada pilihan OLS, ada two-stage, ada GMM, sampai nanti ada pilihan yang di dialog box-nya itu ada. Ya, ini contohnya tadi. Nah, masing-masing nanti kalau sudah dimasukkan tadi data yang tadi ke dalam Epius, nanti akan muncul output-nya seperti ini, ya. Two-stage least square. Jadi output-nya seperti ini output-nya. Ya, ini output-nya. Lalu kemudian kita lihat ini hasil estimasi fungsi simultan yang pertama tadi. Ya, si KS. Ini dia. Lalu kemudian ini hasil estimasi persamaan IN tadi yang kedua. Ini hasilnya. Ini yang ketiga, yang YN hasil estimasinya. Ini yang keempat. Yang keempat ini IMS. Ya, masing-masing ada. Baru kemudian ini yang kelima, si XR, ya. Nah, semua ini ada interpretasinya, ya, interpretasi dari masing-masing output yang tadi kita olah. Ya, jadi hampir seluruh persamaan mempunyai nilai koefisien determinasi R² berada di interval 0,80 sampai 0,97. Kita lihat R²-nya. R²-nya ini kan ini yang 961. Tadi ada lagi berapa tuh? 0,978 dan seterusnya ke atas, kita lihat. Jadi kita dapat menyimpulkan besarnya itu antara 0,80 sampai
Jadi kita bisa melihat bahwa secara serentak terlihat semua model itu teridentifikasi signifikan pada tingkat kepercayaan sebesar 97%. Ya. Nah, selanjutnya kalian bisa juga melihat atau memeriksa keberartiannya atau signifikasinya. Ya. Jadi uji seperti ini biasanya disebut a priori test. Jadi semua parameter itu kita uji masing-masing, apakah tandanya atau besarannya bagaimana, sesuai nggak dengan teori ekonomi. Ya. Jadi sebagai contoh tadi, dalam persamaan konsumsi diketahui bahwa koefisien regresinya itu untuk variabel YN, pendapatan nasional, itu bertanda positif, ya kan? Dan besarnya itu 0,60, yang telah memenuhi sesuai dengan teori ekonomi oleh Keynes. Nah, itu kalian coba periksa apakah konsumsi itu berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Ya, ada itu teorinya ya di buku ekonomi makro, kalian bisa lihat nantinya. Ya, ini hasil persamaan regresi terakhirnya ya dari XR. Nah, ini kita bisa menganalisis, menginterpretasikan bahwa kita lihat dari R-square-nya aja dulu ya. Jadi hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,967 itu artinya bahwa besar pengaruh variasi variabel eksogen secara simultan sebesar 96,70% terhadap variabel endogen. Sedangkan sisanya 3,30% itu dipengaruhi variabel lain di luar model. Ya. Nah, ini lagi nanti bisa kalian pelajari ya. Jadi interpretasi dari hasil regresi kita dengan two-stage least square pada persamaan simultan itu bisa dianalisis seperti ini ya. Jadi itu materi kita hari ini tentang persamaan simultan. Jadi nanti kalian bisa belajar ini, bisa juga melihat dari YouTube ada banyak sekali step-step kita mengoperasikan persamaan simultan dengan metode two-stage least square ya. Jadi saya harapkan nanti kalian pas kalian di semester 8 mengerjakan skripsi, ada di antara kalian yang bisa memakai modelnya itu persamaan simultan. Jadi nggak hanya model regresi sederhana ataupun model regresi berganda saja dengan metode OLS, tapi sudah bisa masuk ke model two-stage least square ya dalam teknik analisisnya. Demikian materi kuliah ekonometrika hari ini. Sampai jumpa lagi dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih dari saya, salam sehat selalu.